Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kimia organik, yaitu mengenai sintesis haloalkana dengan mekanisme reaksi radikal. Alkana adalah suatu senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang hanya tersusun atas hidrogen dan karbon sesuai namanya. Kemudian memiliki rumus umum alkana, yaitu CnH2n+2. Semua ikatan itu adalah ikatan tunggal, baik untuk karbon-karbon dan karbon-hidrogen ya. Kemudian karena ikatan CH itu memiliki selisih keelektronegativan yang kecil, yaitu 0,4 dalam skala Pauling, maka ikatannya relatif nonpolar, sehingga pada umumnya alkana bersifat non-reaktif. Nah, alkana bisa bereaksi dengan halogen dengan membentuk haloalkana. Nah, hal ini ada syaratnya, yaitu harus ada sinar UV. Nah, mekanisme reaksinya adalah dengan mekanisme pembentukan radikal bebas. Mekanisme ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Mari kita bahas satu-satu. Tahap inisiasi adalah pembentukan radikal bebas dari halogen akibat terpapar oleh sinar UV. Halogen yang terkena sinar UV akan mengalami reaksi fisi homolitik. Berikut adalah contohnya. Ketika klorin terpapar oleh sinar UV, maka akan terjadi pemisahan elektron, dalam hal ini adalah elektron ikatan, secara merata, sehingga masing-masing elektron itu didapatkan oleh masing-masing atom klorin. Nah, spesi ini disebut dengan radikal bebas. Ya, teman-teman bisa perhatikan ada satu dot yang di situ ditandai dengan titik ya, atau dot warna merah. Itu artinya elektron yang tidak berpasangan. Ini adalah ciri-ciri dari suatu radikal bebas, yaitu terdapat suatu atom yang memiliki spesi elektron yang tidak berpasangan. Kemudian tanda panah yang digunakan dalam pemisahan homolitik itu mengenakan panah yang kalau teman-teman lihat kepalanya cuma setengah ya. Itu namanya fishhook arrow. Itu menandakan bahwa terjadi pemisahan secara homolitik. Seperti itu. Biasanya untuk saya jelaskan mengenai perbedaan antara homolitik dan heterolitik. Oke, berikut ini adalah perbedaan fisi homolitik dan heterolitik. Nah, untuk fisi homolitik, kedua elektron ikatan terbagi rata ke kedua atom, sehingga menghasilkan dua buah radikal bebas, seperti gambar di atas ya. Kemudian, untuk fisi heterolitik, kedua elektron ikatan akan terbawa oleh salah satu atom saja. Biasanya atom yang lebih elektronegatif akan membawa elektron tersebut ya. Sehingga menghasilkan dua buah ion, yaitu ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Oke, tahap kedua adalah propagasi. Tahap propagasi adalah tahap di mana radikal dalam tanda kutip menularkan keradikalannya ke molekul lain sehingga radikal tersebut menjadi stabil ya, yang tadinya radikal menjadi stabil, dan molekul stabil yang bereaksi dengan radikal tersebut sekarang menjadi radikal. Berikut ini adalah contohnya. Molekul CH4 bereaksi dengan Cl yang radikal menghasilkan CH3 yang radikal, dan Cl yang tadi radikal itu mengambil salah satu hidrogen dan menjadi senyawa stabil HCl. Atau pada reaksi kedua, CH3 radikal bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl yang stabil dan Cl yang radikal.
Kemudian tahap akhir dari mekanisme reaksi radikal adalah tahap terminasi, yaitu reaksi di mana dua radikal itu bereaksi menghasilkan molekul yang stabil. Contohnya di sini ada dua radikal bebas dari Cl dan radikal dari CH3. Mereka bergabung, ya, sehingga elektron yang sendirian itu akan berubah menjadi elektron ikatan, ya, sehingga dihasilkan CH3Cl yang stabil. Nah, berikut ini adalah contoh reaksi CH4 dengan Cl2 melalui mekanisme radikal membentuk CH3Cl dan HCl. Ya. Tahap pertama adalah tahap inisiasi, yaitu Cl2 akan membentuk dua Cl radikal. Syarat dari proses inisiasi adalah biasanya, ya, senyawa halogen yang bereaksi adalah senyawa halogen disertai dengan adanya sinar UV. Dia akan membentuk radikal bebas. Kemudian tahap propagasi adalah Cl yang radikal tadi bereaksi dengan CH4 membentuk CH3 radikal plus HCl. Kemudian bisa jadi CH3 yang radikal tadi bereaksi kembali dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl plus Cl radikal. Kemudian untuk tahap terminasinya adalah CH3 radikal itu bereaksi dengan Cl radikal menghasilkan CH3Cl. Ini adalah major produknya, artinya produk utama dari reaksi ini pasti adalah CH3Cl. Tapi ada chance kecil bahwa CH3 ini akan ketemu dengan CH3, gitu ya, membentuk CH3 atau yang kita sebut sebagai CH2H6, ya. CH2H6 itu adalah etana, ya. Ini merupakan minor product, atau di akhir dapat ketemu juga klorin dan klorin, ya, atau Cr radikal dengan Cr radikal membentuk gas klorin. Ini juga minor product. Maka kalau kita jumlahkan reaksi keseluruhannya dengan hanya memperhitungkan major product, maka reaksinya adalah CH4 plus Cl2 itu menjadi CH3Cl plus HCl. Dengan mengatur rasio mol klorin dan alkana, senyawa yang diinginkan dapat dibentuk. Nah, misalkan dalam gambar berikut, ya, ada reaksi bertahap, CH4 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl plus HCl. Akan tetapi jika kita tambahkan jumlah Cl2 yang berlebih, maka akan tersubstitusi lagi, ya. Jadi untuk hidrogennya akan tersubstitusi lagi oleh klorin, ya, sehingga dibentuk CH2Cl2. Nah, dengan mengatur rasio jumlah klorin dan jumlah alkananya, kita bisa targetkan senyawa apa yang akan kita bentuk. Misalkan jika kita ingin mendapatkan metilen diklorida, ya, maka rasio dari klorin dan alkana itu adalah 1:2. Oke, kegunaan dari mekanisme radikal adalah dapat digunakan untuk mengubah alkana menjadi haloalkana. Hal ini penting dalam sintesis kimia organik karena kerangka karbon yang paling mudah didapatkan dan paling murah itu adalah alkana, ya. Sumbernya dari minyak bumi, kita bisa isolasi. Misalkan saya ingin membuat suatu senyawa karbon dengan kerangka 3 karbon, otomatis bahannya adalah propana. Tapi karena propana itu tidak stabil, ya, dia itu stabil, tidak bisa bereaksi, makanya kita ubah dulu menjadi haloalkana dengan mekanisme radikal tersebut. Yang kemudian dari haloalkana nanti kita bisa proses lebih lanjut. Contohnya adalah amina, alkohol, dan nitril, ya. Dari 3
dari satu senyawa alkana kemudian menjadi haloalkana. Nah, haloalkana ini bisa kita reaksikan dengan bahan lain sehingga membentuk amina, alkohol, dan nitril melalui mekanisme reaksi substitusi nukleofilik yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.